Perhitungan kos berbasis aktivitas. Umumnya, kos produksi merupakan penjumlahan dari kos bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead. Ingat bahwa definisi ini bisa saja berubah tergantung tujuan manajerial masing-masing. Ketika kos telah ditetapkan pada suatu objek kos, maka selanjutnya dapat dihitung berapa kos per unit dengan membagi total kos dengan unitnya. Kos produksi per unit merupakan informasi kritikal bagi jenis perusahaan apapun. Selanjutnya, pembahasan yang pertama, cost overhead pabrik, sumber masalah. Menurut pandangan konvensional, cost overhead pabrik merupakan unsur tidak langsung pembentuk harga pokok produksi. Sebagai unsur tidak langsung, maka kos-kos tersebut sulit ditelusuri ke setiap produk yang diproduksi sehingga harus dibebankan melalui proses alokasi. Sistem kos konvensional mengalokasikannya hanya dengan dasar alokasi yang bersifat unirelate atau univolume, seperti jam kerja langsung, jam mesin, unit hasil, nilai rupiah, bahan, dan sebagainya. Selanjutnya, prosedur 2 tahap dalam sistem penetapan kos konvensional. Pada tahap pertama, semua kos produksi tidak langsung baik yang menyangkut produksi maupun penunjang dibebankan ke pusat-pusat kos produksi. Tahap kedua adalah membebankan kos yang tertampung di pusat-pusat kos produksi ke produk. Ini merupakan gambar prosedur 2 tahap sistem kos konvensional. Prosedur 2 tahap ini dapat mengakibatkan distorsi dengan 2 cara. Pertama, distorsi harga, yaitu distorsi yang terjadi karena pembebanan sumber daya ke pusat kos tidak dapat menyerap secara akurat konsumsi sumber daya penunjang. Tahap kedua, distorsi kuantitas. Distorsi kuantitas ini terjadi sebagai akibat pembebanan kos ke produk pada tahap kedua menggunakan dasar alokasi yang tidak sepenuhnya proporsional dengan kuantitas aktual sumber daya yang dikonsumsi. Selanjutnya, perhitungan kos berdasarkan aktivitas. Perhitungan kos berdasarkan aktivitas atau ABC adalah suatu metode penetapan harga pokok produksi yang pertama-tama menelusuri kos-kos ke aktivitas kemudian ke produk. Sistem ini dirancang atas dasar landasan pikiran bahwa pembuatan produk memerlukan aktivitas dan aktivitas tersebut mengonsumsi sumber daya. Selanjutnya, penetapan kos berdasarkan aktivitas apakah lebih baik dibanding penetapan kos berdasarkan konvensional? Namun, apakah itu berarti activity based costing selalu lebih baik dibanding traditional costing? Jawabannya adalah tergantung dari kondisi perusahaan. ABC akan tepat diterapkan pada perusahaan yang memiliki karakteristik berikut ini. Pertama adalah pada perusahaan yang memiliki porsi non-unit overhead cost yang sangat besar. Pada kenyataannya, karakteristik besarnya kos FOH yang dimiliki tersebut sering dikaitkan pada perusahaan manufaktur yang bersifat padat modal. Syarat kedua adalah diversity produk, yang mana artinya produk-produk yang diproduksi mengkonsumsi sumber daya dengan proporsi yang berbeda-beda. Misalkan perusahaan memproduksi 2 jenis produk A dan B. Dalam proses produksinya, produk A lebih banyak memerlukan sentuhan dan penanganan manual secara langsung dari tenaga kerja langsung, sedangkan produk B bisa diproduksi hanya dengan menggunakan mesin-mesin, sehingga tidaklah tepat apabila ketika menerapkan kos produksi, driver yang digunakan untuk mengalokasikan kos overhead adalah jam tenaga kerja langsung. Hal tersebut tidaklah adil bagi produk B yang justru mengonsumsi jam mesin yang lebih besar dan mungkin sama sekali tidak memerlukan konsumsi jam tenaga kerja langsung. Lantas, dari manakah kita dapat mengetahui bahwa produk-produk yang diproduksi oleh perusahaan memiliki konsumsi sumber daya dengan proporsi yang berbeda-beda? Hal tersebut dapat diketahui lewat perhitungan rasio konsumsi. Nah, produk diversity akan terjadi ketika rasio konsumsi antar produk pada suatu aktivitas ada yang tinggi, sedangkan pada aktivitas lainnya justru rendah. Angka tersebut juga bervariasi antar produk. Ini merupakan contoh rumus untuk menghitung rasio konsumsi, di mana jumlah driver aktivitas per produk dibagi total kuantitas driver.